Halo semuanya, perkenalkan aku Aditya Sakti Prananda dari Prodi Teknologi Informasi. Hari ini aku akan menjelaskan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mari. Oke, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sebenarnya sekarang itu lagi panas-panasnya gitu, dimana potensi besar yang dimiliki oleh topik ini tuh sangat tinggi gitu masyarakat, yaitu pembahasan tentang potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Nah, mungkin kedengarannya sangat ambisius ya, tapi hal ini itu banyak banget alasan yang mendasarinya. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin faktor-faktor yang mendukung potensi ini. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, seperti yang sudah aku bilang tadi ya, hari ini aku tuh bakal ngebahas potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, eh, ya kalau alasannya ditanya ya banyak ya, kenapa bahasa Indonesia ini tuh bisa menjadi bahasa internasional gitu. Nah, kita langsung aja pada poin pertama, yaitu peningkatan jumlah penutur bahasa Indonesia. Nah, Indonesia sendiri aja itu memiliki sekitar 200 juta penutur di Indonesia. Namun jumlah ini itu terus berkembang gitu setiap tahunnya. Nah, berkat perkembangan teknologi dan migrasi ya, seiring perkembangan zaman gitu, bahasa Indonesia itu telah mulai dipelajari di berbagai negara. Saat ini beberapa negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, bahkan negara-negara di Eropa tuh mulai mengajarkan bahasa Indonesia gitu sebagai bahasa kedua atau bahasa asing di sekolah dan universitas. Kalau kita bisa melihat totalnya ya, pada gambar sebelah ada sekitar 278 juta jiwa yang menjadi penutur bahasa Indonesia. Bukankah itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu, apalagi ini tuh adalah bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, sebagai contoh aja, di Australia tuh ya, bahasa Indonesia tuh sudah diajarkan sejak tingkat sekolah dasar gitu, hingga perguruan tinggi. Apalagi di Jepang yang minat mempelajari bahasa Indonesia itu cukup tinggi ya, terutama karena hubungan bisnis dan pariwisata antara kedua negara ya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki daya tarik dan minat di kancah internasional gitu. Kalau kita bisa melihat gambar sebelah ya, di Suriname 14% penduduknya tuh orang Indonesia. Di Australia ada program studinya. Di Hawaii juga beberapa pengajar di universitas tuh rela ke Indonesia untuk belajar di budaya gitu. Di Ukraina juga ada program studinya. Di Jepang apalagi. Di Korea, Vietnam, sama Kanada juga sama gitu. Kita bisa melihat ini tuh adalah sebuah kemajuan gitu, supaya bahasa Indonesia tuh menjadi bahasa yang lebih internasional gitu. Nah, poin kedua, tentunya ekonomi dan pariwisata kita nggak bisa mengabaikan faktor ini dong, karena kan Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar gitu di Asia Tenggara. Nah, bahkan dunia ya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan potensi pasar yang besar gitu membuat Indonesia menjadi negara yang menarik gitu bagi investor dan pelaku bisnis dari berbagai negara, yang dimana ini tuh memerlukan bahasa Indonesia gitu menjadi salah satu keterampilan yang diperlukan bagi mereka ketika ingin berbisnis di Indonesia gitu. Kita bisa melihat pada GDP Asia Tenggara 2023 gitu, Indonesia berada di peringkat pertama gitu. Ini tuh adalah sesuatu hal yang bisa kita banggakan gitu di kancah internasional. Nah, apalagi nggak cuma dari segi ekonomi ya tadi, pada segi pariwisata juga penting banget gitu. Indonesia tuh kan memiliki kekayaan alamnya dan budaya yang beragam menarik gitu, bagi jutaan turis setiap tahunnya. Bali misalnya sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang menjadi magnet bagi wisatawan asing gitu ya, kan membuat mereka tuh tertarik gitu belajar bahasa Indonesia. Nah, banyak turis mancanegara yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia agar bisa lebih dekat dengan budaya kita. Kita bisa melihat dari tahun 2015 peringkat Indonesia tuh makin naik gitu, sampai akhirnya pada tahun 2024 ya kita naik pada peringkat 22 gitu. Gimana ini jelas dong, akhirnya dengan naiknya peringkat kita, turis-turis asing itu mulai penasaran gitu dengan budaya kita, apalagi bahasa kita. Nah, pada poin ketiga, sektor politik dan diplomasi internasional ya, tentunya ini tuh faktor yang sangat penting gitu ya, dimana apalagi Indonesia ini kan sebagai negara besar gitu ya di Asia Tenggara dan anggota G20 juga gitu, yang meningkatkan eksposur bahasa Indonesia. Nah, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pemimpin dalam ASEAN,
Indonesia itu berperan aktif gitu dalam forum-forum internasional. Nah, hal ini membuat kebutuhan untuk memahami bahasa Indonesia semakin besar, terutama bagi diplomat dan pejabat yang bekerja sama dengan Indonesia. Kita bisa melihat di gambar sebelah ini salah satu negara berkembang yang menjadi anggota G20, satu-satunya anggota ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia, peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli purchasing power parity ya, dan perekonomian di antara anggota G20 dunia diakui menjadi kekuatan pasar baru. Di presidensi G20 tahun 2002 yang merupakan pertama kali bagi Indonesia gitu, dan merupakan kesempatan untuk menunjukkan Indonesia itu di kancah global, dimana ini tuh sesuatu hal yang penting banget, dimana ini meningkatkan gitu internasionalitas dalam bahasa Indonesia. Contoh nyata kita bisa melihat dari potensi ini tuh ya penyelenggaraan acara-acara internasional di Indonesia gitu, seperti yang saya bilang barusan, KTT ASEAN, KTT G20 dan lainnya lah. Dalam acara-acara ini kan bahasa Indonesia tuh kerap diperkenalkan gitu sebagai bahasa resmi atau pendukung. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai yang diperhitungkan dalam forum internasional. Kita bisa masuk ke poin keempat, yaitu keunggulan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mudah dipelajari ya. Nah, kita tuh juga perlu gitu mempertimbangkan aspek linguistik dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia ini kan bisa dibilang bahasa yang tergolong mudah gitu ya untuk dipelajari dibandingkan banyak bahasa lainnya. Bahasa Indonesia tuh kan tidak memiliki konjungsi kata kerja yang rumit seperti bahasa-bahasa Eropa, dan tidak memiliki sistem tonal seperti bahasa-bahasa Asia lainnya gitu. Sifatnya ya fonetis gitu. Kata yang ditulis sebagaimana diucapkan. Artinya mempermudah orang asing untuk mempelajarinya gitu. Nah, banyak sekali ini kita bisa melihat dari beberapa feedback ya yang diucapkan oleh orang asing ketika mereka mempelajari bahasa Indonesia ini. Mereka berkata bahwa bahasa Indonesia ini mudah gitu dipelajari pada tahap awal, yang dimana ini tuh menjadi daya tarik sendiri gitu, karena orang asing aja bisa belajar bahasa Indonesia dengan cepat, terutama untuk percakapan dasar gitu. Nah, pada poin kelima ya, yaitu dukungan pemerintah dalam internasionalisasi bahasa Indonesia, yang dimana poin ini juga nggak kalah penting ya. Maksudnya pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmen yang kuat gitu dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, salah satu bentuknya dukungan itu bisa kita lihat melalui Badan Bahasa ya, yang secara aktif mengadakan program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ya singkatannya di banyak negara gitu. Nah, pemerintah juga mendorong berdirinya pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri gitu, yang turut memperkenalkan bahasa Indonesia. Kalau kita bisa melihat pada gambar sebelahnya, kita bisa melihat sistemnya gitu dari 7 Februari 2023 hingga 29 Maret hingga pada yang paling lama itu 20 November. Kita bisa melihat perkembangannya tuh semakin bagus lah. Nah, selain itu, dalam peraturan Undang-Undang Nomor 24 ya, tahun 2009, bahasa Indonesia itu diatur gitu penggunaannya di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan dan diplomasi, yang dimana ini tuh menjadi landasan bagi pengembangan bahasa Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Nah, pasti ini tuh bakal jadi pertanyaan besar gitu, maksudnya apa sih tantangan supaya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional gitu. Nah, tantangannya ya dalam upaya ini ya kita perlunya konsistensi gitu dalam pengajaran bahasa Indonesia pada penutur asing. Lalu pentingnya untuk memperbanyak materi bahasa yang relevan untuk berbagai kebutuhan seperti bisnis, pariwisata, dan teknologi gitu. Tanpa materi yang tepat ya bahasa Indonesia ya pasti akan sulit gitu berkembang di tingkat global. Selain itu kan promosi kebudayaan Indonesia juga itu perlu ditekankan, karena ketika kita memperlihatkan budaya kita kepada orang luar dan hasilnya bagus ya, maka orang-orang luar tersebut pastinya akan tertarik gitu. Oh, ini budaya dari negara mana sih, bahasanya seperti apa gitu kan. Nah, karena bahasa dan budaya itu kan bukan dua hal yang tidak terpisahkan gitu. Maksudnya misalkan aja nih, Korea Selatan itu kan berhasil mempopulerkan budaya mereka gitu melalui K-pop dan drama gitu, yang akhirnya zaman sekarang itu banyak banget orang luar. Bahkan di Indonesia sendiri aja kita bisa melihat beberapa teman saya atau beberapa kenalan itu mereka setidaknya karena pengaruh dari K-pop ataupun K-drama
mereka bisa memulai percakapan dasar gitu menggunakan bahasa Korea, di mana ini tuh bisa kita contoh gitu. Supaya kita tuh bisa lebih mengenalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional. Oke, kesimpulannya, nah bahasa Indonesia ini kan memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional ya, yang didukung oleh jumlah penutur yang besar tadi, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, peran diplomasi Indonesia, kemudahan dalam pembelajaran, serta dukungan pemerintah. Walaupun ada tantangan, ya kita sebagai bangsa Indonesia ya kita harus tetap optimis gitu bahwa dengan kerjasama dan usaha yang konsisten ya, bahasa Indonesia tuh dapat semakin dikenal dan digunakan secara luas di dunia internasional. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Mungkin pengingat aja, janganlah terus-terus menganggap bahasa asing itu bahasa yang keren, padahal bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia juga bahasa yang sangat keren. Banggalah akan hal tersebut. Terima kasih.